Teman-teman, shalom semuanya. Kembali lagi kita hadir di podcast Truth ya, Reaching Out Others Together. Hari ini kita bersyukur ya bisa berkumpul lagi. Kita mau bahas satu tema yang sangat menarik ya, apalagi di kondisi-kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Tema ini pasti sangat relevan gitu, apalagi di kehidupan anak-anak muda, dan yakin sekali bahwa teman-teman pasti juga mengalami di kondisi yang super berubah ini ya, dari 2 tahun lalu hingga tahun sekarang. Ada perubahan perubahan sikap kali ya, karena terjadinya pandemi khususnya ya. Nah, oke, kita di sini ditemani oleh dua abang-abang kita ya, yang spesial, yang juga menemani kita di root sebelumnya gitu. Ada Bang Dedi dan Bang Roy. Shalom Bang. Ya, shalom. Gimana kabarnya Bang? Udah sekian lama mungkin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Oke. Ya. Oke, kita hari ini akan ditemani oleh Bang Roy dan Bang Dedi untuk bincang-bincang bersama di podcast kali ini ya. Untuk temanya nih teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kita akan membahas tentang kemalasan, spirit of idleness gitu ya. Gimana di masa-masa pandemi ini anak-anak muda banyak sekali mengalami perubahan hidup, khususnya yang biasanya kuliah offline sekarang jadi online, biasanya melakukan semuanya, segala sesuatu bisa ketemu banyak orang, sekarang lebih banyak di rumah. Apalagi mungkin kalau alumni lebih banyak ini ya, lebih banyak WFH gitu ya. Dan otomatis dan pasti dirasakan juga oleh teman-teman ketika misalnya ibadah offline di rumah jadi online gitu. Semuanya berubah drastis ketika terjadi pandemi gitu. Kalau mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, gimana dari Bang Roy sama Bang Dedi di kondisi-kondisi pandemi pasti kan sangat mempengaruhi kehidupan abang-abang sekalian nih ya. Ya. Ya, mungkin bisa cerita Bang gimana perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi, yang dulunya bisa sekarang malah jadi nggak bisa gitu. Gimana kondisi abang-abang nih? Sehat. Jadi atau Bang Roy? Siapa? Bang Dedi duluan? Bang Dedi atau Bang Roy nih? Kalau ya memang perlu adaptasi yang baru dengan kebiasaan yang baru, yang biasanya sering ketemu orang, banyak orang, yang biasanya ada aktivitas kunjungan dan lain-lain gitu. Nah sekarang mungkin sudah lebih kurang ya dibanding yang dulu, sekalipun sekarang tetap ada, tapi lebih berkurang dan memang harus adaptasi. Ya puji Tuhan, semakin kesini semakin bisa adaptasi dengan suasana yang sekarang gitu, makin bisa adaptasi gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, bisa lah. Bisa. Iya. Oke, Ikut Bang. keadaan sekarang. Oke, siap Bang. Kalau Bang Roy gimana Bang ceritanya? Sedikit cerita. Ya banyak yang harus disesuaikan, terutama memang hal-hal yang dulunya kita harus harus offline, misalnya pelayanan, PA dan kerja gitu. Semuanya kan jadi harus online. Penyesuaian memang, misalnya kayak kita buat ibadah, itu kan awal-awal bikin ibadah online itu bingung ya. Ini gimana ya, adik-adik nih apakah masih terjangkau atau tidak, terus gimana mereka yang nggak bisa pakai online gitu. Terus pekerjaan juga sama, kita menyesuaikan banyak hal. Yang kesini kan
orang semakin terbiasa, orang semakin menyesuaikan diri, kita juga semakin semakin baiklah gitu ya memakai fasilitas-fasilitas online ini, sehingga ya puji Tuhan sejauh ini pelayanan, pekerjaan kita bisa jalankan ya, walaupun memang kekurangannya menurut Abang sih terasa banget, karena ada yang miss kalau kita tuh nggak ketemu langsung gitu. Ya pengennya kan kalau melayani itu langsung, kita peluk, tumpang tangan. Nah, ini jadi semua terhalang. Tapi ya tidak, aku percaya sih Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Jadi gitu sih kira-kira Oke, berarti sejauh ini Bang Roy dan Bang Dedi cukup bisa beradaptasi ya dengan keadaan yang ada ya Bang. Oke, ya. Tapi Bang, kalau misalnya kita bicara nih soal anak-anak muda gitu ya, ya mungkin saya sendiri mengalami di mana ada masa-masa pas transisi ini, apalagi mungkin kalau kita ya saat ini bergerak di pelayanan anak-anak muda gitu ya, banyak sekali anak-anak muda yang pada akhirnya mengalami mulai bermalas-malasan gitu, apalagi ketika kalau kita bicara tentang mahasiswa, banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang lebih banyak kuliah online, bahkan Senin sampai Jumat kuliah online, Sabtu Minggu libur, tapi Sabtu Minggu itu nanti biasanya diisi dengan pengerjaan tugas-tugas. Pada akhirnya ada masa-masa di mana anak-anak muda ini mulai mungkin malas ngapa-ngapain gitulah Bang. Mulai bermalas-malasan dengan apa yang dulunya biasa dia suka lakukan, misalnya sering ketemu sama orang, terus mulai enggan gitu ya, karena kayaknya mungkin lebih enak di rumah, mulai malas untuk pergi ya. Kalau kita bicara pemuridan mungkin mungkin lebih banyak akhirnya anak-anak muda ini enggan untuk pergi ketemu orang, pergi untuk kunjungan gitu-gitu. Nah, mungkin kalau tanggapan dari Bang Roy atau Bang Dedi, gimana Bang dengan kondisi-kondisi seperti itu? Kira-kira apa sih yang menyebabkan, ini kalau misalnya Bang Roy sama Bang Dedi tidak menemukan fenomena yang sama, mungkin bisa disanggah aja ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak muda itu mengalami ya mungkin kondisi-kondisi seperti itu gitu? Abang kan mungkin tadi bisa cukup beradaptasi dengan kondisi yang baru ya, tapi fenomenanya beda nih Bang kalau di anak-anak muda. Nah, kalau dari abang sendiri? Ya pasti memang kalau di rumah ya, apa-apa di rumah, banyak kebiasaan yang dulunya kita itu lincah begitu ya, itu menjadi lebih pasif. Nah, memang salah satu cilakanya masa pandemi seperti ini, orang itu terjebak ke dalam kehidupan yang pasif ya. Segala-galanya kan kita lakukan dengan duduk di depan layar, dan membuat kita juga cenderung menjadi pasif. Dan kalau kita salah menyikapi ini, salah misalnya menghadapi hal-hal seperti ini, itulah yang membuat kemalasan itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Kita terbiasa tidak bergerak, kita terbiasa pasif, dan ujung-ujungnya memang selama setahun ini kita nggak ngapa-ngapain, membuat cenderungnya itu menjadi malas daripada aktif. Tapi ini harus disikapilah dengan baik. Karena kalau kita sudah terjebak dalam kemalasan, ini menurut abang ya, kejahatan sama kriminalitas itu biasanya suka mengikuti juga gitu. Ya, kejahatan atau maksud saya ini dosa, terus karena kan biasanya dia akan diikuti oleh keinginan untuk suatu kenikmatan, karena kan tubuh yang tidak bergerak, tubuh yang tidak yang pasif, biasanya dia akan mencari sesuatu yang baru, dia akan mencari sesuatu yang lebih pleasure bagi dia gitu.
Sehingga kita bisa terjebak juga ke dalam dosa, ke dalam berbagai kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Yang pada intinya sih sebenarnya secara rohani itu telah membuatnya menjadi idol ya, atau pasif. Itu ya yang abang pikirkan menjadi suatu problem nih bagi banyak orang, bagi orang-orang yang melayani Tuhan juga ini jadi satu problem sih gitu. Oke Bang, berarti memang spirit of idleness atau ya kemalasan ini sangat berpengaruh ternyata buat pelayanan, dan ternyata itu bisa menimbulkan dosa juga ya Bang ya. Iya, Dan karena kan melalui keadaan seperti itu ya iblis itu atau si jahat itu memberi satu kesempatan untuk orang tersebut masuk ke dalam keinginan mereka gitu, keinginan melalui hal-hal yang menarik atau hal-hal yang menipu. Nah, gitu. dan apalagi mungkin akhirnya lebih banyak orang itu gampang banget terperangkap dalam zona nyaman gitu ya Bang. Mungkin Iya. bisa lebih dijabarkan lagi Bang soal tadi yang dibilang tentang tentang ketika orang banyak di rumah terus mulai bermalas-malasan, mungkin jadinya berpengaruh terhadap tindakan kriminal apa tadi Bang? Nah, mungkin bisa Coba Bu, kita lihat di Amsal 13 ayat 4 itu ada ayat firman Tuhan bagus ya. Di sana dikatakan Alkitab nih. Amsal 13 ayat 4 dibilang begini, hati si pemalas penuh keinginan. Nah lo. Ya kan? Hati si pemalas itu penuh keinginan, tapi sia-sia. Jadi Alkitab bilang hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ini menarik ya. Kalau kita elaborasi ayat ini bisa menjadi satu buku nih bahkan. Ya, ayatnya nggak berbeda kan di Alkitab kalian. Ya, adik-adik rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini, hati si pemalas itu penuh keinginan. Jadi orang yang pasif itu bukan tidak punya keinginan. Jadi keinginan itu akan penuh di sana. Keinginan akan banyak hal. Tetapi itu yang sia-sia yang biasanya nongol. Hal-hal yang buruk, ya membawa kepada kebiasaan tidak baik, dosa, sensualitas juga mungkin naik di sana. Dan bahkan ya hal-hal yang bersifat kriminal itu pasti bisa muncul lah. Semua kan yang bermula dari kerusakan moral, kerusakan hidup, ujung-ujungnya kan bisa jadi kriminalitas. Kalau mau tahu kalian bisa carilah survei-survei. Selama setahun pandemi ini, apakah angka kriminalitas naik atau turun? Ya, apakah angka perceraian itu berkurang atau tidak? Katanya sih masa pandemi ini harusnya orang-orang bisa back to family, bisa kembali kepada keluarga. Nyatanya malah ya. Kalau setahu saya data perceraian meningkat sih Bang. Kalau kriminal saya kurang nih. Iya, artinya itu bareng itu, nggak mungkin itu bolak-balik perbedaannya gitu. Tapi ya bareng-bareng. Hari ini kan kita lihat lah ya kriminalitas, koruptor Kristen ada di tahun ini. Dan itu memalukan, ya kan? Hamba Tuhan bercerai, ya ada di tahun ini juga kita lihat. Ini lagi ada kasus nih yang lagi dibahas di media-media nih, ada perceraian antar dua antar dua pengacara besar kondang Indonesia ini. Aduh, semuanya orang-orang Kristen. Kita kan bikin gonjang-ganjing aja. Jadi ada banyak kesia-siaan yang masuk ke dalam hidup kita. Ini yang harus kita sadari. Ya, dari kesia-siaan ini muncullah moralitas yang tidak baik. Ya, semua yang sia-sia. Kejahatan itu kan sia-sia. Semua hal yang tidak membangun, yang tidak menambahi apa-apa ke dalam kehidupan rohani kita, itulah yang sia-sia. Kita bisa mengejar uang, kita lebih mengejar kenikmatan, kita mengejar itu semua yang pada intinya itu adalah sia-sia, kata Amsal. Sedangkan orang rajin, mereka lah yang diberi kelimpahan. Jadi kehidupan seperti ini pun bisa membuat orang ada dalam keadaan melarat dalam banyak hal ya, rohani, keuangan. Kalau dia sudah miskin, itu kriminalitas sudah di depan pintu. Gitu. Ya. Oke Bang, wah luar biasa nih.
Mungkin kalau dari Bang Deddy sendiri gimana Bang tanggapannya? Silakan mungkin gimana Bang di kondisi-kondisi yang mungkin banyak anak muda yang akhirnya jatuh dalam kemalasan ketika mulai masuk pandemi ini, mereka mulai bermalas-malasan atau ya mungkin jadi enggan ngapa-ngapain. Bahkan mungkin salah satu yang saya amati juga kehadiran jemaat di gereja ya, itu menurun gitu. Maksudnya kehadiran online maupun offline. Offline lebih banyak daripada online, sekalipun gereja sendiri udah memberikan akses untuk ibadah online kan, cuman ya pada kenyataannya banyak orang yang malas ibadah online karena lebih pilih offline gitu. Nah, mungkin bisa ditanggapi Bang. Oke. Tadi sebenarnya yang disampaikan Bang Roy sudah mantap lah ya. Jadi kita mungkin perlu tanya ya sama setiap kita yang malas ya, sampai sekarang saya juga kadang hal-hal itu muncul, tapi gimana bisa mengatasinya kan. Nah, yang perlu kita pertanyakan mungkin yang orang-orang yang sedang ada dalam kemalasan itu, kita perlu nanya mungkin sama diri sendiri ya. Kita perlu bertanya, saya ini malas karena apa gitu. Penyebab saya malas itu karena apa? Karena ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor menyebabkan seseorang itu dia bisa malas. Ya. Ada karena keadaan, ada karena dia nggak bisa. Misalnya kayak yang ngerjain tugas akhir karena dia mentok, misalnya ngerjain tugas akhir, akhirnya ujung-ujungnya bisa malas, atau karena dosen yang susah ditemuin gitu-gitu. Jadi ada banyak faktor. Jadi setiap orang punya faktor yang masing-masing dan dia harus tahu penyebab dia malas apa. Gitu. Dan malas ini sebenarnya kita perlu tahu juga resikonya apa gitu. Resiko malas ini apa? Ya kan? Itu bisa memperburuk keadaan kan sebenarnya. Nah, jadi bisa aja kita karena ya ada banyak orang karena menunda sesuatu. Ya menunda sesuatu, akhirnya numpuk, mau dikerjain lagi, jadi malas kan biasanya gitu kan kalau nugas. Udah nantilah, bentar lagi, gitu. Mau dikerjain sudah terlalu banyak yang mau dikerjain, ya udahlah malas lah, gitu. Nah, rata-rata banyak dari penundaan, ya Prokrastinasi gitu ya Bang. Iya betul. Nah, sekarang misalnya karena pandemi, ya kan, karena pandemi kita yang tadinya aktif jadi banyak pasif di rumah gitu, duduk, dan sosial media juga salah satu penyebab yang cukup besar ya, faktor yang cukup besar untuk kita malas ya. Nah, jadi akhir-akhir ini emang banyak banget ya. Cuma kalau misalnya karena saya sekarang ada di saya gitu. Jadi orang-orang di sini beda sama orang-orang di kota ya. Di sini kan masih bisa kerjanya masih ke kebun gitu. Kerja ke kebun, mereka nggak kerja gitu-gitu. Jadi beda, kondisinya beda. Nah, kondisi ini yang jadi faktor utama. Makanya saya ulangi lagi, kita perlu nanya, saya ini malas karena apa? Mengapa saya malas gitu? Dari situ kita bisa cari solusinya. Gitu kira-kira. Oke Bang, menarik nih kan tadi pertanyaan mengapa saya malas. Berarti kan jawaban kenapa orang malas itu beragam ya, macam-macam. Kalau Bang Deddy sendiri pernah nggak sih Bang? Ya pasti pernah lah ya. Pernah. Kayak malas gitu. Malas juga pernah. Pasti pernah, saya juga pernah, Bang Roy pun pasti pernah gitu ya. Iya. Oke, kira-kira Bang, biasanya apa sih yang membuat seseorang itu males? Dan dari Abang sendiri ya, yang pernah pengalaman Abang waktu Abang males, terus akibatnya apa Bang? Maksudnya dampak buat Abang sendiri gitu. Atau mungkin nanti kalau Bang Roy mau share pengalaman juga boleh. Yang paling umum itu ya, hampir semua mungkin ngalami kalau akhir-akhir ini tuh sosial media ya, media sosial gitu, media sosial. Jadi yang paling umum sekarang itu terjadinya di sana.
media sosial, karena ketika misalnya dia mentok atau ada masalah, ada pergumulan, larinya ke media sosial ya kan, entah dia nonton, entah dia scroll Instagram, TikTok, atau YouTube, ya, atau dia nonton film, Netflix, ya kan, dan lain-lain. Nah, jadi yang paling umum itu bisa di sana. Kalau misalnya eh, apa yang saya alami saat ini ya, ketika muncul rasa malas itu salah satu ya, media sosial salah satu. Sampai sekarang saya pun masih harus tetap berjuang ya, maksudnya masih harus bisa mengkontrol diri saya untuk bisa mengendalikan diri saya bermedia sosial gitu. Beberapa kali juga banyak habis waktu ke sana gitu, banyak habis waktu ke sana itu, dan itu buat banyak hal yang lain yang harusnya bisa dikerjakan dengan baik ya jadi tertunda gitu kan. Tertunda misalnya kayak komitmen nih, saya pengen melakukan A gitu, karena keasikan pegang gadget jadi ketunda. Nah, itu PR saya sampai sekarang. Sampai sekarang terus untuk bisa buat pola yang baik ya, supaya bisa mengendalikan itu. Ya, terus keadaan lingkungan di sini, saya yang tadinya di Bandung harus tinggal di Bengkulu, jadi adaptasinya juga nggak mudah juga karena harus rawat orang tua yang sakit juga. Nah, ya kan gitu. Jadi yang lain, adalah malas lah ngerjain yang lain, fokus ngurusin ini aja. Nah, tapi kan nggak bisa, yang lain juga nggak bisa diabaikan gitu. Kadang misalnya kayak, waduh ini saya harus bantu orang tua, ngurusin orang tua, terus ada adik yang nelpon nih atau ngechat, bang kapan bisa ditelepon, aduh harus dengerin masalah lagi nih kan gitu. Harus dengerin masalahnya. Jadi kadang bukannya nggak mau ya, jadi jangan sampai nanti udahlah Bang Deddy sibuk nggak usah di chat-chat lagi lah, enggak. Kadang ada kondisi kayak aduh gitu ya, karena mendengarkan orang, konseling orang itu butuh konsentrasi ya, dalam kondisi capek, dalam kondisi banyak pikiran, kadang muncul kan malas lah, nanti aja lah, ditunda dulu lah. Nah, jadi yang saya alami hari-hari ini tuh ya begitulah kira-kira. Oke, baik Bang Roy, mungkin ada pengalaman juga pas masa-masa males, pasti nggak mungkin nggak pernah ya, pasti pernah. Ya, malas itu manusiawi. Jadi tidak mungkin nggak ada orang yang nggak malas. Pada dasarnya manusia itu pemalas. Iya, pada dasarnya pemalas gitu ya Bang? Iya, kalau nggak tahu nih dari sisi biologi apa yang bikin seperti itu. Tapi memang biasanya sih kalau ada situasi atau kondisi yang mendukung, kecenderungannya orang jadi malas. Maksudnya kalau kita ada di dalam situasi yang dingin misalnya, ya, atau sejuk gitu, kecenderungan kita akan jadi kaum rebahan, ya. Banyak sekarang kaum rebahan ini muncul ya, satu komunitas baru yang terus bertumbuh di akhir zaman ini, kaum rebahan. Ya, karena kalau kondisi yang kalau ada kondisi yang sangat nyaman gitu loh, itu membuat orang pasif. Ya kalau lihat aja binatang ya. Coba diberi kenyamanan yang sangat tinggi, pasti dia akan rebahan. Mau binatang apa juga, kerbau, kucing apa. Coba kasih kenyamanan yang sangat tinggi, dia pasti akan tidur-tiduran. Ya, kuda itu hewan pekerja ya sebenarnya, kuda. Tapi kalau dia diberi kenyamanan yang tinggi juga, misalnya apalah begitu ya, bagaimana cara membuat kuda ini nyaman, dielus, diapa begitu, dia pun bisa nyaman aja di kandang. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dalam dirinya ada potensi yang sangat besar, ada tenaga yang begitu hebat, tapi tidak pernah bisa diberikan begitu, dirilis begitu.
Ya itu yang harus kita waspadai sih, keadaan nyaman. Misalnya ya apa-apa bisa kita kerjakan dengan online sekarang. Itu kan satu kenyamanan ekstra ya, sangat tinggi. Teknologi yang sangat menolong kita hari ini itu satu kenyamanan. Di mana kita perlu sikapi ini. Ya, sehingga misalnya ya, saya bisa dengar khotbah dari manapun, kapanpun, dimanapun gitu. Sehingga saya malas persekutuan, saya malas ke gereja, saya malas mempelajari Alkitab saya sendiri. Ya udah saya dengar aja lah dari yang sudah jadi, saya terima aja yang instan-instan. Sehingga saya tidak pernah dilatih untuk mencerna digestion sistem saya, sistem pencernaan saya itu tidak pernah bekerja dengan baik gitu. Nah, jadi kemalasan itu ya datang dari itu menurut Abang, dari kenyamanan ekstra. Ya kayak inilah ya, kemarin hujan, Ya. enak banget selimut-selimutan. Hari ini kita harus rekam podcast ini, ya kan? Kita semua pasti, aku kalau melihat bangun gitu belum tentu sering tuh podcast, langsunglah saya sigap. Enggak juga deh, tadi bangun juga santai, masih saya goler-goler, ya kan? Ngapa-ngapain dulu, duduk-duduk gitu. Itulah karena dinginnya malam tadi, gitu. Enaknya selimut, empuknya kasur. Jadi kenyamanan, be careful. Yang kedua menurut saya, kenapa seseorang juga bisa malas? Ya, kenapa saya jadi suka jatuh juga ke dalam kita perlu mendefinisikan kemalasan ini dengan lebih tajam ya. Menurut saya kemalasan ini, mari kita katakan idleness ini sekarang adalah kehidupan yang menganggur. Ini kehidupan yang menganggur, termasuk kehidupan spiritual yang menganggur. Itulah idleness sebenarnya. Definisi yang paling menohok menurut saya. Takutnya kan idleness orang nggak ngerti apa sih artinya ini. Kemalasan, oke, kita punya pemahaman tentang kemalasan. Tapi coba lihat ini sebagai satu kehidupan yang menganggur. Wah, ini kan supaya membuat kita itu, siapa yang suka menganggur? Coba. Kalau kamu lulus dari kampus, terus nganggur setahun, sedih kan? Terpukul kan ya? Terintimidasi kan ya? Maksud saya adalah, kalau kita ngerti saya ini menganggur, kehidupan rohani saya ini menganggur, itu biar menggocoh hati kita, mengganggu hati kita, supaya kita doing something, supaya kita bergerak gitu. Maka kita pahami bahwa idleness itu adalah kehidupan yang menganggur, kehidupan rohani, kehidupan jasmani, gitu dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa orang bertumbuh secara rohani, makin bagus mempelajari firman Tuhan dan lain sebagainya, tapi tidak menjadi pekerja, menganggur, doing nothing, pasti akan membawa sesuatu yang nggak baik dalam hidupnya. Nah, yang kedua, kenapa saya jadi menganggur, gitu ya, dalam kehidupan saya ini. Kalau tadi karena kenyamanan yang tinggi, yang kedua itu justru datang melalui depresi. Tekanan. Ya, kita udah pernah bahas depresi ya. Kita sudah pernah bahas juga tentang insecurity, kecemasan. Ya. Kita juga itu bisa datang juga melalui satu keadaan di mana kita sedang sinisme gitu ya, sedang terluka, gitu. Ada sesuatu yang belum beres di hati kita. Tadi Bang Dedi sempat bahas itu ya. Atau memang ada penyakit, ya, kelemahan di dalam diri kita, atau ada satu keadaan yang kurang di antara kita ya. Gitu ya, entah kelemahan, apakah ada cedera, itu bisa juga tergantung dari dibawa oleh fisik, kecapean. Jadi harus di manage juga hidup. Kalau kita nggak manage waktu dengan baik, ya kan, hidup acak adut ala kadar, nggak jelas, ujung-ujungnya malas itu nanti, karena badan juga berantakan, waktu tidur kurang, waktu makan ya makannya bubur ayam terus, nggak pernah ada gizi masuk. Lalu datang juga memang dari keputusasaan. Ini buah dari depresi ya, atau kecemasan tadi. Lalu seorang mulai ada mengalami keadaan yang
nggak baik dalam hidupnya dan dia putus asa, misalnya hubungannya, keluarganya, atau misalnya juga ekonominya, dia putus asa. Nah, ini yang bisa membuat orang juga menjadi idol. Dan yang terakhir itu sebenarnya lebih ke orang psikologi lah ya, ada keadaan mental, penyakit mental yang bisa saja terjadi, gitu. Itu kira-kira yang bisa Abang jabarkan ya menurutku, kenapa orang bisa jadi malas. Gitu. Oke. Nah, tapi tadi sempat dengar-dengar dari Bang Roy sih ya, tentang penyebab seseorang itu malas gitu ya. Ternyata banyak faktor penyebabnya ya. Mungkin tadi orang jatuh dalam zona nyaman gitu ya. Yang kita tahu bahwa memang zona nyaman itu nggak baik kalau kita terus-terusan di situ, kaum rebahan itu pada akhirnya nanti akan, ya mungkin akibatnya akan buruk buat pribadi masing-masing juga gitu ya. Pasti. Pengangguran, maksudnya pengangguran secara rohani ya. Tadi Bang Roy sempat bahas. Kemudian ada juga depresi, keputusasaan, dan bahkan sampai faktor ekonomi ternyata itu sangat berpengaruh juga untuk kehidupan kemalasan seseorang gitu ya. Nah, ya mungkin saya pengen lebih lanjut nih mempertanyakan kepada abang-abang sekalian gitu ya tentang kira-kira ini satu hal yang satu firman ya sempat saya ingat gitu, pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Jadi kayak seperti Bang Roy tadi sempat bilang bahwa ya kita perlu atur waktu sebaik mungkin ya, memanfaatkan waktu-waktu sebaik mungkin. Nah, cuman mungkin lebih dalam lagi saya pengen mungkin abang-abang bisa menyampaikan gitu. Kira-kira apa sih yang Alkitab katakan tentang seorang yang bermalas-malasan gitu ya? Apa yang dibahas nih di Alkitab tentang kemalasan gitu? Mungkin jawabannya bisa disiapkan. Kita akan nanti akan bisa menjawab di part yang kedua gitu ya. Oh, part 2, siap. Ya, ini ternyata sudah 30 menit lebih nih, Bang. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke part 2. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lebih dalam lagi ya, mengenal gitu. Lebih dalam lagi kita mau bahas tentang kemalasan ini, gimana anak-anak muda supaya nggak malas lagi, juga nanti akan kita bahas di part 2. See you mungkin di next podcast. Bye-bye, God bless you. Bye-bye.